Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Ketua kelas siapa di sini? Sebelum belajar, silakan sekarang ketua kelas untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kemarin sudah kita membahas tentang proses pembelajaran berpikir komputasional. Hari ini kita akan lanjut, yaitu tentang berpikir komputasional, algoritma dan pemecah masalah. Tapi sebelum itu kita taking dulu. Siap konsentrasi? Siap konsentrasi? Yang memakai topi Nabi yang pertama, buah vitamin C, Jalur namanya dasar negara kita, Pancasila namanya hewan makan daging, Karnivora namanya sholat 3 rakaat, Maghrib namanya hewan makan rumput, Herbivora namanya Nabi yang terakhir. Muhammad namanya. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut. Pagi ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, algoritma, dan pemecah masalah. Tujuan pembelajaran ini, kalian semua atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana. Kalian itu harus mampu berpikir. Apa itu? Saya mau ke sekolah. Apa yang saya harus lakukan? Menyiapkan seragam, menyiapkan sepatu, mandi dulu, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan langkah-langkah sistematis atau algoritma. Tujuan yang ketiga, menyusun langkah-langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, menggunakan prinsip-prinsip yang mendasari ilmu komputer. Ini bukan berarti harus selalu menggunakan komputer, tetapi lebih kepada cara berpikir layaknya seorang ilmuwan komputer dalam menyelesaikan masalah. Berarti kamu itu berpikir untuk secara sistematis supaya masalah yang berat menjadi masalah secara ringan. Lanjut. Dari berpikir komputasional itu mempunyai elemen. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Yang kedua adalah pattern recognition, pengenalan pola. Artinya mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah yang serupa. Elemen yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Artinya memfokuskan hanya pada informasi penting dan
Elemen selanjutnya yaitu algoritma desain atau perencanaan algoritma, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Contoh sederhana. Misal, dalam membuat resep memasak, kita memecah kegiatan memasak menjadi langkah-langkah dekomposisi. Nih, macam masalah dari bagian-bagian kecil. Selanjutnya, mengenal bahan yang bisa digunakan dalam resep sejenis atau pola. Lalu fokus pada bahan dan nama utama abstraksi, dan lalu menyusun langkah-langkah memasak dari awal hingga akhir algoritma. Contoh sederhananya, kita misalkan membuat nasi goreng. Dari awal kita harus siapkan tempat penggorengan, siapkan kompornya, siapkan minyaknya sedikit, siapkan telur, nasi, dan lain sebagainya. Lalu mengenali bahan digunakan, resepnya juga apa-apa. Setelah sudah resep, baru kita nyalakan kompor. Biasanya telur dulu, lalu nasinya digoreng. Setelah digoreng, barulah kita dalam aduk sampai bumbunya, nasinya masukkan, sayurannya. Setelah jadi, barulah kita dinikmati. Namanya algoritma. LKPD. Kita sudah membahas masalah materi tadi. Sekarang LKPD, nama kelompoknya ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Kelasnya kelas 5, ya. Soalnya, jika orang tua kalian menyuruh membuat kopi, apa yang kalian lakukan dengan langkah-langkah? Sini ada soalnya. Ini soalnya nanti Bapak bagikan. Silakan kalian tulis jawabannya di sebelah. Nah, siap? LKPD sudah Bapak bagikan di setiap kelompok masing-masing. Silakan kerjakan dan berunding. Berunding, diskusi. Jika orang tua kalian nyuruh membuat kopi, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, nanti Bapak ambil lagi tempat jawabannya. Jangan di tempat masing-masing. Oke, semuanya enggak. Barusan kalian sudah melakukan KPD, tempat kerja dengan cara berkelompok, diskusi apa yang kalian lakukan jika orang tua kalian membuat kopi. Nanti jawabannya Bapak akan masukkan ke Google Drive. Nanti linknya Bapak kirim ke Google kelas masing-masing. Silakan kalian di HP kalian untuk mengklik link itu, lihat siapa yang jawabannya paling benar. Lanjut. Redaksi. Dari materi yang dari awal sampai LHPD, apakah kalian merasa senang atau tidak? Tidak. Ya, bersyukurlah kalau senang, alhamdulillah. Kesimpulannya adalah berpikir proporsional, cara berpikir logis. Kita berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah secara efisien, seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Proses ini melibatkan tadi dekomposisi satu, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstrak, dan yang keempat perancangan algoritma atau langkah-langkah solusi. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup materi ini, Bapak mau nanya sama kalian, apa itu berpikir komputasional? Ya, apa? Proses berpikir membesarkan masalah. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Yang lebih? Berpikir secara logis berlama-lama. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini materinya. Terima kasih atas semuanya. Nanti kita ketemu akan materi berikutnya dengan tema yang berbeda. Sekian saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.